Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomungro. Kali ini saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Secara spesial saya di hari Kamis siang ini saya sengaja menjumpai seorang sahabat, seorang advokat, tapi beliau ini juga seorang ketua Ormas. sebuah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Ormas, Forum Kudus Bersatu. Selamat berjumpa Mas Gosali, Ya, selamat SHMH. selamat sore, Pak. Ya, gimana, Mas Pak? Gosali, Ya, ini saya ingin komentar Anda dengan adanya peristiwa hari ini, kalau tidak keliru ya, ya, ada di Kudus, di tempat Anda sebagai ketua Ormas Forum Kudus Bersatu. Itu ada sebuah sekolah yang keracunan dari program MBG itu, eh, tentang bergizi gratis itu ya. Itu menurut Anda seperti apa ini, Mas? ya, terima kasih, Pak. Begini, Pak. Ya. Memang hari ini tadi tanggal 29 Januari 2026 memang ada peristiwa di mana program dari SPPG. Ya. SPPG ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Ya. yang mana bagian dari non struktural daripada BGN. Ya. Ini Badan Gizi Nasional ya. ya betul. Ini telah ini ada semacam keteledoran. Hari ini tadi peristiwanya di SMA Negeri 2. Betul. Mungkin sebanyak hampir 200 siswa yang keracunan. Gitu ya. Ini harus mendapat sorotan atau perhatian penuh dari BGN, Pak. Ya. SPPG yang ada di Kabupaten Kudus ini kan banyak sekali, Pak ya. Ya. Awalnya kan memang hanya beberapa Ya. dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional. Ya. SPPG ini harus bisa memenuhi kriteria Ya. bagaimana dia harus menyediakan makanan bergizi dengan baik, kan gitu. Ya. Banyak SPPG besar-besar yang sebelumnya sudah berjalan itu selama ini nggak ada masalah, Pak. Gitu. Ya. Kalau nggak salah hari ini di Kudus itu ada 2 peristiwa sebelum di Purwosari itu ya. Ada di Jikulo juga ada. Ya. Gitu. Nah, dengan munculnya beberapa SPPG kecil, disinilah baru menimbulkan suatu persoalan. Gitu. Bahkan saya dengar informasi ada keluhan dari SPPG, salah satu SPPG yang sudah valid, yang sudah memang dia sudah mendapatkan izin yang kategori besar, sampai saat ini itu dari Badan Gizi Nasional ini belum memenuhi kewajiban membayar. Ya. Belum terbayar, Pak. Gitu. Sampai sekarang belum terbayar. Iya. Cair gitu ya. Iya, sampai saat ini mungkin udah hampir telat berapa hari, mungkin ada 10 hari ya. Bahkan mungkin biasa lebih 1 bulan mungkin. Ya nggak tahu, karena infonya seperti itu. Ada beberapa keluhan. Ya. Hal seperti ini kan juga menghambat ya, Pak ya. Menghambat program pemenuhan gizi yang dilakukan oleh SPPG yang sudah berjalan, yang sudah memang tidak ada masalah kan gitu. Nah, kritikan kami bahwa di Kudus ini ternyata banyak sekali yang mau mengajukan sebagai SPPG, Satuan Pelayanan Gizi. Tadi makanan gizi tadi, Pak ya. Lah, ini dia sudah menentukan atau menunjuk beberapa titik-titik tempat wilayah. Namun sayangnya sampai saat ini itu tidak diselesaikan, terrealisasi, tidak dibangun, gitu, Pak. Tempatnya nggak dibangun, gitu loh. Nah, titik ini sudah ditentukan dan sudah dapatkan izin, tapi tidak dibangun. Hal inilah yang menghambat, kan gitu ya. Ada beberapa sekolah, madrasah, sekolah SD di wilayah tersebut yang sudah mendapatkan titik izin pendidikan SPPG, namun oleh pemilik, oleh yang mendapatkan izin ini tidak segera memenuhi, tidak segera membangun. Akhirnya sekolah-sekolah ini tidak mendapatkan makanan gizi gratis, gitu loh, Pak. Nah, disinilah harusnya peran pemerintah
melalui Badan Gizi Nasional lebih selektif untuk memberikan izin atau titik-titik di mana ada tempat-tempat untuk pemenuhan gizi, harus yang betul bonafit. Karena apa? Saya dengar juga infonya gitu ya. Ini ada kaitan dari beberapa campur tangan, oknum-oknum daripada mungkin salah satu pengurus organisasi partai. Nah, dikaitkan dengan politik ya. Iya, ini nggak benar gitu loh. Kalau di SPPG dan BGN ini kok ada campur politik, inilah partai inilah mintain titik sana titik sini tapi tidak bisa memenuhi segera membangun. Ini kan juga menghambat namanya Pak, kan gitu ya. Terakhir Mas, menurut Anda ini peristiwa pidana nggak ini, peristiwa keracunan ini? Karena kalau kan Anda seorang advokat itu. Ya, kalau saya selaku praktisi hukum jelas Pak, ini di dalam pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 ya, kalau nggak salah ya, pasal baru di sini. 474 ini kan jelas ini suatu kelalaian atau kealpaan perbuatan yang mengakibatkan orang celaka, kan gitu Pak. KUHP baru itu ya. KUHP baru ya 474 ini akibat orang celaka, mengakibatkan perbuatan orang kelalaian, orang celaka bisa juga mati. Karena keracunan ini kan bukan fatal. Kesehatan orang itu kan lain-lain, kuat apa enggak kan gitu. Nah, kecerobohan dalam pemenuhan makanan bergizi inilah seharusnya ya Pak ya. Dari SPBG kecil-kecil ini seharusnya lebih dipertajam. Nah, untuk unsur pemenuhan gizinya, ahli gizinya gimana kan harus ada kontrol yang lebih tajam gitu loh Pak. Gitu. Jangan sampai misalnya karena makanan dicampuri plastik segala itu kan udah biasa itu. Itu Mas ya. Kecerobohan Pak namanya itu. Selama ini yang besar-besar nggak ada masalah Pak. Lancar-lancar semuanya baik semua kok. Di semua wilayah saya tahu kok. Yang besar-besar yang pertama mulai jalan itu sampai saat ini nggak ada masalah gitu. Oke Mas Ghazali, nanti lain kali saya akan mengikuti Anda lagi. Matur nuwun Mas Ghazali. Terima kasih Pak. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.